pertama adalah membuka angketnya. Jadi saya sudah buka angket dari kuesioner yang sudah saya sebar. Di sini ada 4 variabel. Yang berwarna kuning adalah X1-nya, yaitu kemampuan berbahasa Inggris, kesiapan berbahasa Inggris. Lalu ada warna hijau, itu adalah kesiapan teknologi. Lalu yang warna orange itu adalah persepsi mahasiswa. Lantas yang warna biru adalah kesiapan mahasiswa dalam mempelajari matematika. Kemudian jumlahkan item dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Di sini sudah saya jumlahkan. Ini karena ada di Excel, saya pakai rumus sum ini ya. Dari angket nomor pertama itu kan ada di D2 nih ya, sampai angket terakhir, item terakhir, yaitu saya ada di AG2. Nah, ini dapat nih 94 untuk responden nomor 1. Lakukan hal sama, tinggal di copy ke bawah sampai responden terakhir. Lantas semua item dari nomor 1 di copy sampai ke jumlahnya ini, lakukan juga sampai ke semua responden. Ini di Ctrl+C biasa, kemudian di copy di SPSS, copy-nya biasa Ctrl+V, lalu muncul seperti ini. Selanjutnya sebelum diproses, kemudian perhatikan ke bagian variable view yang ada di sebelah kiri bawah. Variable view ini diklik, kemudian perhatikan measure-nya ini harus yang scale semua ya. Cara yang mengubah scale-nya ini jangan yang nominal atau yang lain. Ini tinggal diklik ada scale, ini diklik aja ada scale, please, terusnya sampai ke bawah. Atau kalau mau cepat, ini aja tinggal di Ctrl+C, lalu kemudian di blok, lalu Ctrl+V seperti biasa. Nah, berubah jadi scale semua. Lalu untuk analisisnya, kembali ke data view, lalu lihat di sini, klik yang bagian atasnya analyze, lalu pilih, di sini ada banyak opsi ya, lalu pilih yang correlate ini, lalu ada beberapa pilihan lagi, pilih yang bivariate. Kemudian semua item yang ada di sebelah kiri sini kolom pindahkannya sekalian aja semua. Caranya ya di Ctrl+A, lalu klik yang tanda panah ini biar pindah ke sebelah kanan. Kemudian ini correlation coefficientnya pakai aja percent, terus total, lalu langsung aja ikuti saja yang defaultnya, lalu oke. Kemudian SPSS nya keluar. Nah, ini sudah langsung keluar nih, udah banyak nih, karena tadi kita ada variannya itu ada 32, nah sampai 32 ya. Ini juga kirinya terus sampai 32 karena jumlahnya tadi ada 31 item soal dan 1 jumlahnya. Lalu ke kanan juga, ini tinggal di scroll ke kanan, juga ada 32. Cara menganalisisnya adalah perhatikan yang di sini kan ada var1, percent correlationnya ada sig total sama n, begitu seterusnya var2 percent correlation, sig total n, dan begitu seterusnya. Yang diperhatikan yang percent correlationnya aja ya di setiap nilai var. Ini harusnya diganti nih, tapi ini nggak saya ganti. Terus lihat paling pojoknya, ini percent correlation kan ada di baris pertama. Ini lihat paling pojoknya, nah, nilainya kan minus 0,060. Lalu yang percent correlation yang var2 yang atau yang di item kedua ini kan ada di baris keempat.
Nih lihat yang paling kanan, dilihat tabelnya di var terakhir itu 0, ini hasilnya ada angka 0 nih, titik nih, 0,680. Nah nanti angka-angka yang ada di sini percent correlationnya itu lantas angka-angka yang didapatkan tadi dibandingkan dengan tabel R. Ini saya sudah buka tabel R, atau jika teman-teman belum memiliki tabel R bisa di googling saja. Cari di sini tabel R aja. Nah, tabel R, terus di scroll, klik aja nih yang paling atas nih, tabel R Prima Pens. Downloadan yang tadi dari Google Chrome yang opsi paling atas itu sama dengan yang saya gunakan, yang paling sering digunakan di Unpam. Kemudian cara mencarinya adalah, nah di sini ada tingkat signifikansi uji satu arah dan dua arah. Satu arah dua arah bedanya di mana? Bedanya nanti di kalimat di hipotesis. Kalau satu arah itu ada kata positif atau negatif, sedangkan dua arah itu tidak ada kata positif atau negatifnya. Umumnya di akuntansi tidak ada positif negatif di hipotesisnya, maka pakai yang 0,05 nih, yang uji dua arah, yang 0,5. Kenapa 0,05? 0,05 itu maksudnya 5% kesalahannya, jadi kemungkinan benarnya 95%. Lalu DF singkatan dari degree of freedom, rumusnya N dikurang 2. N itu numbers, jumlah responden. Di penelitian yang tadi saya cari, di sini angketnya itu itemnya kan ada 31 soal, 31 item soal. Tapi yang dicari bukan 31-nya N-nya, tapi jumlah yang ngisi data. Yang ngisi datanya nih ada di saya itu ada, ini ada banyak, 347. Maka 347 cari nih, N-nya 347 dikurangi 2 jadi 345. Maka ini di scroll ke bawah sampai dapat angka 345. Nah, yang di sini paling tingginya itu 200, 345 nggak ada. Tapi kalau di akuntansi 345 atau prodi lain biasanya juga cukup, nggak banyak sampai 200. Nah tadi kan kita lihat yang 0,05 uji dua arah 1, 2, 3 ada di kolom ketiga, berarti kolom ketiga sampai yang mentok ke bawah itu kan angkanya adalah 0,1381. Nah di sini saya sudah buat tabelnya nomor item dari nomor 1 sampai itemnya itu ada 31. Kemudian ada R hitung dapat dari mana? Yang angka-angka tadi kita dapatkan dari SPSS, ya, hasil SPSS yang pojok, angka-angka pojok yang tadi teman-teman udah cari, yang di sini nih, yang correlation product, percent correlation. Nah ini nilai-nilai sininya nih, correlation percent. Itu dipindahin semua nilai percent correlationnya sampai item paling bawah. Tapi yang paling bawah nanti dapat angka 1. Nah 1 ini nggak dipindahin. Kenapa? Karena ini item yang jumlah item nomor 32 ya, sedangkan itemnya ada 31. Kemudian R tabel ini dapat dari mana? Dapat dari tabel yang tadi kita dapatkan, memasangkan angka ini yang 0,05 dan jumlah respondennya kan maksimal 200 ya, tapi punya saya tadi 345. Saya cari di tabel lain, hasilnya adalah 0,113. Tapi misalkan teman-teman, misalkan ya, yang ngisi angket teman-teman itu ada 50 orang misalkan, maka 50 dikurang 2 berarti 48, maka carinya angka 48.
dipasangin dengan yang 0,05, atau lihat aja di kolom ketiga 1, 2, 3 dapatnya 0,2787 untuk R tabel. Kemudian kesimpulannya adalah R hitung harus lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Di sini item nomor 1 R hitungnya 0,060, lebih besar atau lebih kecil daripada R tabel. R hitung lebih kecil, karena lebih kecil maka di sini tidak valid. Lalu nomor 2 0,680 lebih besar kan ya daripada 0,113, maka ini dinyatakan valid. Nah, kalau kita lihat semua nomor 2 sampai nomor 31 lebih besar daripada 0,113, maka yang valid itu semuanya kecuali item nomor 1. Yang nomor 1 ini nanti dihapus karena dia tidak valid. Demikian, semoga paham.